Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hasil webinar Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Nah, untuk materi pertama yaitu Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Perlu kita ketahui bahwa senjata terhebat di dunia ini bukanlah nuklir atau senjata modern lainnya, tetapi pangan adalah senjata paling ampuh di dunia. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Di antaranya dibentuk ekonomi kreatif. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang terakhir, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasionalnya. Program ini sangat bagus untuk pertanian skala besar, namun petani di Indonesia pada umumnya petani skala kecil. Program ini sulit dilakukan dan dijalankan petani akibat kemampuan finansial yang sangat terbatas, serta usia petani kita rata-rata berusia 50 tahun dengan pendidikan SD yang lebih besar jumlahnya sehingga penyerapan teknologi tinggi banyak mengalami kesulitan. Untuk menyukseskan program kedaulatan pangan pemerintah, penting sekali melakukan program berikut ini. Yang pertama, program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik. Yang kedua, optimalisasi gen lokal. Yang ketiga, pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. Yang keempat, perubahan politik dan kebijaksanaan peraturan perundangan pertanian lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian seperti pelaku peternakan, perikanan, perkebunan, dan hortikultura. Lingkungan udara yang semakin bertambah polusinya akibat teknologi yang tidak ramah lingkungan, maka lembaga Resyar Pandawa Kencana Multifarm mengembangkan teknologi urban farming berbasis organik yang ramah lingkungan di perkotaan. Sistem yang dikembangkan berdasarkan Resyar dengan melihat beberapa faktor diantaranya, yaitu yang pertama faktor permodalan harus dengan modal kecil, tapi secara kualitas dan kuantitas menghasilkan produk yang profitnya tinggi dan sehat. Yang kedua, faktor media tidak luas tapi menghasilkan produk yang tinggi yaitu dengan cara organik. Yang ketiga, faktor jenis yang akan diproduksi mempunyai nilai jual tinggi yang sehat dan bermanfaat serta usia panen pendek. Yang keempat, faktor setiap usaha budidaya urban farming harus mempunyai kontribusi yang baik terhadap lingkungan alam. Penerapan urban farming teknologi Pandawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Dalam pengembangan urban farming dibutuhkan kreativitas yang tinggi karena urban farming bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga harus mempunyai nilai sebagai berikut. Yang pertama, healthy, yaitu artinya sehat. Sehat yang dimaksud adalah sistem tanam dengan cara organik. Yang kedua, berarti artinya bahwa produk yang diproduksi mempunyai nilai kandungan untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, artinya harus mempunyai nilai tinggi seni. Materi kedua yaitu Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Smart Farming atau pertanian pintar menggunakan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi atau tablet dan handphone dalam pengumpulan informasi atau status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapangan. Precision agriculture atau pertanian presisi, yaitu lebih kepada pengguna input benih,
pestisida, pupuk, dan lainnya, sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi pengguna input, dan saving cost. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Yang keempat, keputusan mandiri. Terdapat 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, judgment and decision making. Yang keempat, service orientation. Yang kelima, negotiation. Yang keenam, cognitive flexibility. Yang ketujuh, emotional intelligence. Yang ke-8, coordinating with other. Yang ke-9, people management. Yang ke-10, complex problem solving. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Yang pertama, berpikiran terbuka. Yang kedua, mengikuti para ahli yang rekam jejaknya bagus. Yang ketiga, penyesuaian kurikulum mengadaptasi 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang keempat, integrasi ilmu-ilmu untuk perkembangan pertanian. Yang kelima, link and match, akademi bisnis industri. Nah teman-teman, itu adalah hasil dari resume webinar yang saya ikuti kemarin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.